Puji nama Tuhan, Shalom. Bapak Ibu Saudara diberkati Tuhan. Saatnya kita akan membawa hati kita untuk memuji dan menyembah Tuhan. Mari satu hati kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Engkau baik dalam hidup kami. Engkau setia Tuhan. Saat ini Bapa, kami rindu untuk menyenangkan hati-Mu. Mendekat erat dengan hati-Mu Tuhan. Kami percaya di saat kami mengangkat tangan, Engkau turun tangan atas hidup kami. Terpujilah nama-Mu Bapa. Kami mau serahkan ibadah doa malam ini hanya dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Lebih dari yang telah kupinta, lebih dari yang telah kupikirkan, semuanya Engkau sediakan dalam hidupku. Tidak dapat aku mengukurnya, atau dapat aku menghitungnya. Kebesaran kasih-Mu ya Tuhan yang Kau berikan. Mari ungkapkan syukur, nyatakan. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kaulah jaminan hidupku, hati-Mu ada bagiku. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kau jadikan hidup ini lebih indah dan lebih berharga. Lebih dari yang telah kupinta, lebih dari yang telah kupikirkan, semuanya Engkau sediakan dalam hidupku. Tidak dapat aku mengukurnya, atau
bagi kami. Engkau Bapa yang pelihara hidup kami. Sungguh kami bersyukur Tuhan memiliki Allah hidup seperti-Mu. Terima kasih Tuhan. Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku, hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kau segalanya, Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Kaulah yang kupandang selama hidupku. Mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Rajaku. Mari sekali lagi nyatakan, Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku, hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kaulah segalanya di dalam hidupku.
Puji nama Tuhan, kita sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Mari kita berdoa bersama untuk memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Bapa, terima kasih buat penyertaan dan kasih setiamu. Kalau kami boleh menikmati kebaikan-Mu Tuhan, itu semua karena anugerah yang daripada-Mu saja. Mari Bapa, Kau berkati setiap tangan-tangan yang memberi. Kami percaya di saat kami memberi, Engkau pasti memberkati setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapa, hanya dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Jemaat dipersilakan memberikan persembahan. Persembahan dapat dilakukan dengan mentransfer ke rekening BCA 21493 kali 5000 atas nama GBI Keluarga Allah Blessing, atau dengan scan QR Code di OVO, link aja, GoPay, dan Dana. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Jemaat Keluarga Allah Blessing, apa kabar semuanya? Saya percaya semuanya sehat walafiat, diberkati Tuhan. Damai sejahtera sukacita melimpah dalam kehidupan kita semua. Puji nama Tuhan, malam hari ini kembali kita berjumpa di ibadah doa malam Blessing Night KAB. Sebelumnya mari sama-sama kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kasih setia-Mu nyata dalam kehidupan kami. Pemeliharaanmu sempurna bagi kami. Terima kasih Bapa. Kami percaya anugerah-Mu nyata bagi kami. Dan saat ini kami bersuka cita karena kami ada sampai saat ini. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu berbicara dalam kehidupan kami. Sehingga apapun yang Kau kehendaki, biar kami boleh melakukannya. Tuntun kami sesuai dengan kehendak-Mu Bapa. Terima kasih Bapa, berbicaralah bagi kami, urapi hamba-Mu, urapi kami semua yang mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, pada kesempatan ini saya akan berikan tema firman Tuhan, yaitu hidup yang maksimal atau hidup yang bersungguh-sungguh. Pada hari-hari terakhir ini ada banyak orang menyia-nyiakan kesempatannya. Dia berpikir waktunya masih panjang, saya hidup biasa-biasa aja, nggak usah yang terlalu ekstrim, nggak usah terlalu radikal, nggak usah terlalu fanatik gitu ya. Tapi saya mau sampaikan kepada kita, dalam hidup kekristenan kita harus sungguh-sungguh, harus maksimal dalam hidup kita. Karena sia-sia kalau kita hidup, Alkitab berkata jika engkau suam-suam kuku akan dimuntahkan. Itu kepada jemaat yang di Laodikia, firman Tuhan berkata, engkau baik, perbuatanmu baik begini, tetapi engkau suam-suam kuku, maka pada waktunya aku akan memuntahkan. Nah, saya enggak mau kalau jemaat Keluarga Allah Blessing dimuntahkan pada akhirnya. Artinya dimuntahkan itu tidak ada gunanya. Kita tahu sendiri, maaf kata, kalau muntah itu siapa yang mau? Enggak ada yang mau, saudara. Nah, kalau kita dimuntahkan sangat-sangat disayangkan begitu ya. Itu sebabnya saya tergerak waktu mempersiapkannya. Saya berpikir, Tuhan apa yang mau saya sampaikan. Kemudian muncul satu topik ini, yaitu kita harus hidup maksimal. Beberapa waktu yang lalu saya sempat menulis di story saya atau status WA, story IG gitu ya, bahwa yang dipentingkan bukan tahun-tahun dalam hidup kita, tapi hidup kita dalam tahun-tahun yang kita jalani, apa yang kita isi di sana. Nah, saudara, pada saat ini saya akan bacakan ayat pembacaan firman Tuhan. Saya ambil dalam 1 Tesalonika 4 ayat 1 sampai 12. Satu perikop saja yang saya mau sampaikan bagi kita semua, tapi ada begitu banyak ayat pendukung. Tapi kita mau fokus di dalam 1 Tesalonika 4 ayat 1 sampai yang ke-12. Saya akan bacakan bagi kita semua, jemaat yang dikasihi Tuhan. Judul perikop firman Tuhan di 1 Tesalonika 4 ayat 1 sampai 12, yaitu nasihat supaya hidup kudus. Demikian firman Tuhan. Akhirnya saudara-saudara, kami minta dan nasihatkan kamu dalam Tuhan Yesus. Kamu telah mendengar dari kami bagaimana kamu harus hidup supaya berkenan kepada Allah. Hal itu memang telah kamu turuti, tetapi baiklah kamu melakukannya lebih bersungguh-sungguh lagi. Ayat 2, kamu tahu juga petunjuk-petunjuk mana yang telah kami berikan kepadamu atas nama Tuhan Yesus. Karena inilah kehendak Allah, pengudusanmu, yaitu supaya kamu menjauhi percabulan. Supaya kamu masing-masing mengambil seorang perempuan menjadi istrimu sendiri dan hidup di dalam pengudusan dan penghormatan.
bukan di dalam keinginan hawa nafsu, seperti yang dibuat oleh orang-orang yang tidak mengenal Allah, dan supaya dalam hal-hal ini orang jangan memperlakukan saudaranya dengan tidak baik atau memperdayakannya. Karena Tuhan adalah pembalas dari semuanya ini, seperti yang telah kami katakan dan tegaskan dahulu kepadamu. Allah memanggil kita bukan untuk melakukan apa yang cemar, melainkan apa yang kudus. Karena itu siapa yang menolak ini, bukanlah menolak manusia, melainkan menolak Allah yang telah memberikan juga rohnya yang kudus kepada kamu. Ayat 9 perhatikan, tentang kasih persaudaraan tidak perlu ditulis kepadamu, karena kamu sendiri telah belajar kasih mengasihi dari Allah. Hal itu kamu lakukan juga terhadap semua saudara di seluruh wilayah Makedonia. Tetapi kami menasihati kamu saudara-saudara supaya kamu lebih bersungguh-sungguh lagi melakukannya. Dan anggaplah sebagai suatu kehormatan untuk hidup tenang dan mengurus persoalan-persoalan sendiri dan bekerja dengan tangan seperti yang telah kami pesankan kepadamu. Terakhir ayat 12. Sehingga kamu hidup sebagai orang-orang yang sopan di mata orang luar dan tidak bergantung pada mereka. Amin. Firman Tuhan yang berbahagia adalah mereka yang mendengar juga melakukannya dalam kehidupannya sehari-hari. Jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Pada kesempatan ini saya mau tekankan di ayat yang pertama dan ayat yang ke-10. Ayat lainnya saya akan membahasnya perlahan-lahan bagi kita semua. Tetapi saya mau baca ulang ayat yang pertama, dikatakan begini bagian B. Hal itu memang telah kamu turutin. Apa yang telah diturutin oleh jemaat Tesalonika? Mereka telah hidup berkenan kepada Allah. Tetapi Paulus mau menegaskan bahwa hal itu memang telah kamu turuti. Memang kamu sudah hidup berkenan kepada Allah. Tetapi kalimat terakhir di ayat pertama dikatakan, tetapi baiklah kamu melakukannya lebih bersungguh-sungguh lagi. Artinya jemaat Tesalonika sudah melakukan hidup yang sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Mungkin mereka sudah rajin beribadah. Kita tahu ada 3 tugas gereja. 3 tugas gereja, yaitu diakonia, pelayanan kasih, koinonia, persekutuan, kemudian maturia, bersaksi gitu ya. Ini tugas gereja, tugas jemaat Tuhan, orang percaya. Mungkin jemaat Tesalonika sudah melakukannya. Mungkin juga jemaat KAB sudah melakukannya. Sudah melakukan pelayanan kasih, rajin berbagi, rajin memberikan persembahan, saling menolong satu sama yang lain. Sudah melakukan persekutuan, ada persekutuan, rajin datang ibadah, rajin bersekutu, berdoa, memuji Tuhan, rajin bersaksi, mungkin. Tapi Paulus mau menyatakan kepada mereka, kepada kita semua yang mendengar firman Tuhan saat ini, yang mengikuti ibadah saat ini, saya mau sampaikan, katanya, tetapi baiklah kamu melakukannya lebih bersungguh-sungguh lagi. Apa maksudnya saudara? Kadang-kadang kita ada satu titik jenuhnya. Kita sudah setia ini, apalagi yang sudah beberapa tahun ikut Tuhan. Sudah 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun. Ada banyak jemaat senior di sini ya. Di KAB saya lihat setia gitu ya. Nah, di dalam kesetiaan kita bukan tidak adanya tantangan dan rintangan. Tetapi ketika kita diperhadapkan dengan tantangan, kadang-kadang kita kendor gitu ya. Ibaratnya ban kendaraan, ban mobil atau ban motor. Itu kadang-kadang anginnya keluar gitu ya. Nah, kehidupan orang percaya juga kadang-kadang bisa seperti itu. Dipakai terus, kemudian ada titik jenuhnya. Capek melayani Tuhan, capek melakukan persekutuan, datang ke gereja capek, terus bersaksi capek. Saya mau sampaikan pada malam hari ini, mari kita kembali lagi, lebih bersungguh-sungguh lagi. Kenapa? Ada alasannya. Karena waktunya sudah tidak lama lagi. Di pasal yang kelima setelah pasal 4 ini, 1 Tesalonika 5 itu berbicara tentang bagaimana Tuhan akan datang menjemput umatnya. Kalau kita lihat di ayat selanjutnya setelah ayat 12 ini, bagaimana tentang kedatangan Tuhan dan seterusnya di dalam pasal 5. Saudara, kita tidak tahu waktu kita sampai kapan. Tetapi percayalah ketika kita sungguh-sungguh melakukan kehendak Tuhan, maka hidup kita akan semakin dikuatkan. Kemudian ayat yang ke-10 juga dikatakan begini. Hal itu kamu lakukan juga terhadap semua saudara di seluruh Makedonia. Tetapi
Kami menasihati kamu, saudara-saudara, supaya kamu lebih bersungguh-sungguh lagi melakukannya. Jemaat Tesalonika pada waktu itu mereka melakukannya, ada yang melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan Paulus menasihati. Kemudian ada yang sudah mulai kendor gitu ya, seperti saya katakan tadi. Dinasehatin supaya bangkit kembali, bangun gitu ya. Allah pernah murka kepada bangsa Israel, umat pilihannya. Dia murka, marah besar sekali. Kalau kita baca kitab nabi-nabi, saya beberapa waktu ini, belakangan ini, kitab nabi-nabi sampai hari ini saya ada di Nabi Sakaria, saya baca kitab Sakaria. Bagaimana Tuhan itu murka kepada bangsa Israel yang mereka itu, kenapa sih Tuhan marah? Tuhan marah karena mereka menyembah Tuhan iya, menyembah dewa-dewa lain iya. Menyembah Tuhan iya, memuji nama Tuhan iya, mempersembahkan persembahan kepada Tuhan iya, tapi mereka tetap menyembah dewa-dewa asing. Allah asing, dewa-dewa yang dibuat tangan manusia, itu tetap. Kalau kita lihat dalam perjanjian lama itu mereka bangun bukit-bukit pengorbanan. Bahkan ada yang mengorbankan anak kandungnya sendiri. Saudara, ini Tuhan marah sekali kalau dalam kehidupan kekristenan tidak satu saja Tuhan yang disembah. Ada hal-hal lain. Mungkin kita berkata, saya ini sudah gak ada patung-patungan di rumah. Saya sudah gak menyembah berhala-berhala. Tapi tahukah saudara, kalau kita dihambat, kita mau datang melakukan tugas kita sebagai umat Tuhan yang saya katakan tadi, melakukan pelayanan diakonia, koinonia yaitu persekutuan, marturia yaitu bersaksi. Kalau kita tidak lagi giat melakukan 3 hal ini, maka kita berarti sudah menyimpang. Kita sudah tidak fokus pada Tuhan yang kita sembah yaitu Yesus Kristus. Tetapi kita mulai menyimpang. Penyimpangan akan mendatangkan kecelakaan. Saudara tahu sendiri, kalau kereta api tidak berjalan dalam relnya, dia menyimpang sedikit aja, maka akan terjadi satu kecelakaan yang luar biasa. Saudara, segala sesuatu yang tidak dilakukan dengan sungguh-sungguh akan terjadi hal yang tidak diinginkan, fatal. Kalau kita lihat dalam satu produksi, misalnya petugasnya, ini mesinnya jalan terus. Petugasnya meleng sedikit gitu ya, agak lengah dikit, ngantuk mungkin atau kenapa, itu bahaya bagi produksinya, bagi badannya juga. Misalnya dia gini, kemudian set, tahu-tahu tangannya putus. Ada beberapa waktu yang lalu, di tempat saya, itu mayoritas orang semua kerjanya pelayaran di kapal. Nah, ada satu pekerjaan yang pada waktu itu tanpa mengenal ijazah atau kamu harus lulus apa, naik kapal ini. Nggak harus ada sertifikat yang seperti kakak saya itu sertifikatnya banyak sekali gitu ya. Itu di tempat saya di Bitung itu, waktu itu saya nggak tahu sekarang. Waktu itu saya lihat itu nggak harus kamu punya ijazah atau sertifikat kelautan apa, nggak perlu. Yang penting badanmu fit, oke, sehat jasmani, dipakai. Nah ternyata itu kapal ikan, kapal Taiwan. Nah waktu mereka pergi berangkat melaut satu periode itu 6 bulan gitu ya, biasanya paling cepat 6 bulan satu periode. Waktu mereka balik itu ada banyak cerita yang mereka sampaikan. Itu kecepatan kerjanya luar biasa. Jadi kalau meleng sedikit masuk laut, dan laut itu laut lepas, ditolong itu susah sekali, dan ada beberapa yang celaka. Saudara, dibutuhkan kesungguhan. Pekerjaan dunia aja dibutuhkan kesungguhan, apalagi pekerjaan Tuhan, saudara. Apalagi kehidupan kita untuk kekekalan nanti, dibutuhkan kesungguhan. Langkah awal memang penting, tetapi yang menentukan kita selamat atau kita menang atau tidak, selamat atau tidak, menang atau tidak adalah langkah akhir. Saya kasih contoh, misalnya atlet lari, atlet sepak bola, atlet renang, atlet apa aja, pokoknya atlet gitu ya. Dia memang butuh langkah awal untuk melakukan perlombaan tersebut. Tetapi tahukah saudara, langkah akhir yang menentukannya dia menang atau tidak. Dalam kekristenan,
Langkah awal itu penting. Tetapi kenapa saat ini saya mau katakan mari kita bersungguh-sungguh bangun dan bangkitlah dari segala keterpurukan kita. Mungkin kita selama ini merasa aku terpuruk, aku sudah lama ikut ibadah online, aku bosan, aku jenuh dan lain sebagainya. Nah, aku takut untuk masuk dalam gereja, untuk datang berkumpul. Ada banyak hal-hal yang membuat kita terkungkung. Menjadi kita tidak bisa bersungguh-sungguh lagi seperti langkah awal kita lakukan. Tahukah saudara, langkah akhir yang menentukan kita selamat. Beberapa waktu yang lalu saya pernah sampaikan tentang finishing well. Saya lupa apakah di doa malam atau di ibadah-ibadah lainnya. Tapi saya ingat itu waktu saya pelayanan di Sumbawa. Pernah saya sampaikan di ibadah raya sana. Bahwa finishing well itu sangat penting. Saya kasih contoh, seorang raja yang luar biasa. Raja Salomo. Salomo ini dia kurang apa? Alkitab mencatat sebelum dan sesudah Salomo tidak ada yang seperti dia. Tidak ada raja yang seperti Salomo. Tetapi tahukah saudara, Salomo melakukan gebrakan yang luar biasa. Setelah Daud gak bisa bangun bait suci. Tuhan bilang engkau sudah terlalu banyak melakukan penumpahan darah, anakmu yang akan melakukan. Siapakah dia? Salomo. Salomo melakukan pembangunan bait suci yang begitu megah dan luar biasa. Dan hikmatnya terkenal ke seluruh dunia pada waktu itu. Sampai Ratu Sheba datang, dia bilang, yang saya dengar itu gak ada separohnya. Hikmatmu itu dengan dibandingkan yang saya lihat, wow luar biasa. Tapi tahukah saudara, di akhir hidupnya ngenes. Kalau saudara lihat di 1 Raja-Raja 30 itu, wow. 2 Raja-Raja kalau nggak salah ya 30. Itu pasal-pasal yang terakhir tentang kisah Salomo. Itu ngenes. Saudara, yang menentukan kita menang atau tidak adalah langkah akhir. Yang menentukan kita selamat atau tidak adalah langkah akhir. Yang terpenting bukanlah tahun-tahun dalam hidup kita, tetapi hidup yang ada dalam tahun-tahun yang kita lewati. Maksimalkan hidup kita dengan hidup yang bermakna dan berdampak. Mari kita koreksi diri kita. Kita introspeksi diri kita. Apakah hidup kita sudah berdampak atau masih biasa-biasa saja? Saya mau sampaikan, jangan hidup ala kadarnya. Ketika kita ditegur dengan kekurangan kita atau kesalahan kita, kelalaian kita, kadang-kadang kita berdalih, ya namanya manusia ya sudah begini. Manusia kan ada lemahnya. Kita melakukan pembenaran diri ketika kita mulai menyimpang daripada kebenaran firman Tuhan. Kita melakukan pembenaran diri, bukan kita introspeksi diri, Tuhan aku sudah salah, aku jatuh dalam dosa, aku sudah lama enggak setia sama Tuhan, aku sudah mulai menyimpang. Kita enggak melakukan itu. Nah saat ini saya mau sampaikan kepada kita, mari kita kembali giat lagi dengan sungguh-sungguh lagi. Mungkin beberapa tahun yang lalu awal-awal kita iring Tuhan, kita kenal Tuhan, kita sudah sungguh-sungguh. Dan hari ini engkau mulai kendor dalam pengiringan kepada Tuhan. Saya mau sampaikan kepada kita, saya terbeban sekali agar supaya setiap jemaat keluarga Allah Blessing ini giat lagi. Sungguh-sungguh lagi, tidak setengah-setengah, tidak ala kadarnya. Kita jangan mencari perlindungan diri kita sendiri, jangan berlindung dalam kelemahan kita. Tampaknya bahwa kita melakukan sesuatu hanya ala kadarnya gitu, jangan. Kalau jemaat di Tesalonika disampaikan oleh Rasul Paulus, engkau sudah melakukan ini, tapi marilah engkau melakukanlah lebih bersungguh-sungguh lagi. Hidup ala kadarnya dapat ditemui dalam diri semua orang. Ketika orang berkata bahwa tidak ada manusia yang sempurna, tentu itu benar adanya. Tetapi tahukah saudara, kalimat itu bisa menjadi dalih untuk kita bisa tidak berusaha melakukan kehendak Tuhan. Misalnya Tuhan bilang jaga kekudusan hidup seperti dalam ayat yang sudah saya bacakan. Jangan melakukan apa yang cemar, engkau dipanggil untuk melakukan apa yang kudus. Kemudian kita kan manusia, kita kan lemah. Nah ini pembenaran diri, kita berlindung dalam kelemahan kita tidak bergantung pada Tuhan. Firman Tuhan berkata, terkutuklah orang yang mengandalkan dirinya sendiri dan mengandalkan manusia dan mengandalkan dirinya sendiri, kekuatannya sendiri. Tapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Haleluya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita menjadi orang yang tidak ala kadarnya. Bayangkan kalau Tuhan melakukan karyanya ala kadarnya.
Kalau Tuhan kita Yesus Kristus melakukan karyanya itu hanya ala kadarnya, kita semua binasa, saudara. Dia tidak akan mati di atas kayu salib kalau dia melakukan ala kadarnya. Tetapi kita sudah melewatinya beberapa waktu yang lalu, kita merayakan Jumat Agung. Bagaimana kita melihat pengorbanan Tuhan kita Yesus Kristus yang luar biasa. Totalitas hidupnya dia serahkan. Dia katakan, tetelestai, sudah selesai. It is finished. Sudah selesai. Tuntas, total. Dia serahkan nyawanya. Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Dia serahkan. Walaupun sebelumnya kalau kita lihat ada di Taman Getsemani proses Tuhan mau sampai kepada penyaliban itu. Ada proses di Taman Getsemani. Dia sebagai manusia 100% pada waktu itu dia berkata. Sampai Alkitab mencatat peluhnya seperti darah. Keringatnya itu loh seperti darah. Itu saking dia menanggung tekanan dosa seisi dunia, dosa saudara dan dosa saya. Tetapi dia mau melakukannya dengan total, dengan sungguh-sungguh, dengan hidup yang maksimal bagi kita. Kenapa Rasul Paulus mengingatkan kepada kita semua agar supaya kita melakukannya dengan sungguh-sungguh? Karena Tuhan kita sudah memberikan teladan yang sungguh-sungguh bagi kita. Saudara, saya tidak tahu persoalan apa yang kita alami. Pergumulan apa yang kita jalani hari-hari ini. Yang membuat kita tertekan, membuat kita sedih. Tetapi tadi saya lihat di grup alumni saya ya, jemaat dalam pergumulan, ketakutan, kecemasan. Ini pembicaraan hamba Tuhan dalam grup alumni saya. Ini belakangan ini jemaat dalam ketakutan, kecemasan, ketidakpastian akan masa depan. Tetapi dengan kematian Tuhan kita Yesus Kristus, kita jamin 100% bahwa Tuhan pegang kendali dalam hidup kita. Asalkan kita mau total bagi Tuhan. Kita mau sungguh-sungguh iring Tuhan. Kita mau sungguh-sungguh ikut apa yang Tuhan mau. Saudara, kita nggak bisa bayangkan penderitaan Tuhan Yesus secara total bagi kita. Dia tidak ala kadarnya. Dia tidak melakukannya setengah-setengah. Tetapi seluruh hidupnya dia serahkan bagi kita. Mari kita hidup dengan sungguh-sungguh. Jangan kita hidup ala kadarnya. Karena Tuhan kita juga hidup dengan sangat sungguh-sungguh mengasihi kita. Kolose 3 ayat 23. Kolose 3 ayat 23 sampai 24 saya akan bacakan bagi kita semua. Demikian firman Tuhan. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Ayat 24, kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu adalah hambanya. Kalau saya bacakan ulang bagi kita semua begini ya firman Tuhan. Apapun juga yang aku lakukan, aku perbuat, perbuatlah dengan segenap hatiku seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Kamu tahu, aku tahu bahwa dari Tuhanlah aku menerima bagian yang ditentukan bagiku sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan aku adalah hambanya. Kalau kita berkata seperti ini pada diri kita sendiri, maka kita akan ingat terus. Saudara, kita bisa ingat kalau kita ulang-ulang membacanya. Itu sebabnya saya mau sampaikan betapa pentingnya kita membaca dan merenungkan firman Tuhan itu setiap saat. Kalau begitu Bu, saya ini nggak bisa mikirkan pekerjaan lain dong. Kita mikirkan firman Tuhan, bukan begitu. Saya kadang-kadang sampai kalau saya ngomong sambil gerak gitu ya, saya pesan ke anak saya. Saya punya anak 2, semua sudah tahu ya. Anak saya 2, yang satu umur 19, yang satu umur 14. Laki-laki dan perempuan. Kok nanti ini ya, saya sambil kerja. Nih nanti gini ya. Terus yang kokonya bilang gini, apa mah? Apa? Kalau yang adiknya itu cuek. Kalau dia nggak paham, udah dibiarkan, nggak dilakukan. Tapi yang kokonya itu lebih teliti. Apa mah? Apa mah? Mama kalau ngomong satu-satu, jangan banyak. Nah, saudara, saya bilang generasi kamu itu generasi multitasking loh kok. Generasi multitasking harusnya lebih paham daripada mama ini. Mama bisa ini, bisa pegang ini, ya nggak tahu ya. Saya kalau ibu-ibu mungkin seperti itu ya. Kalau orang bilang generasi sekarang yang multitasking, kalau saya katakan generasi ibu-ibu itu multitasking. Walaupun sudah punya cucu, masih tetap segep gitu ya.
seperti ibu gembala kita itu bisa macam masa ini, masa itu, bisa cepat gitu loh. Saya kadang-kadang kagum kalau misalnya tiba-tiba kami kalau hari Minggu itu kan ada nasi bungkus untuk pelayan-pelayan Tuhan, untuk sarapan gitu. Nah tiba-tiba yang langganan nasi itu tidak kirim, Sabtu malam baru dia WA gitu ya. Wow, saya kaget. Terus saya bilang, loh kok sudah malam? Ternyata dia sudah WA Bu Gembala, masih siang gitu ya. Pagi-paginya saya bilang ke Bu Gembala, Bu Gem itu nasinya tadi malam WA saya. Oh iya, dia kasih tahu tadi sudah kok, Ibu sudah siapkan semuanya. Wow, ini ibu-ibu saudara. Apakah seperti itu semua ibu-ibu, saya juga nggak tahu. Tapi yang pasti kami itu kalau sebagai mama-mama itu ya bisa masak ini, bisa gini, bisa banyak hal yang dilakukan. Apalagi kalau saya pagi-pagi itu ada versi yang ibu-ibu lain malam-malam gitulah. Kalau saya pagi-pagi, wow, sebelum saya berangkat kantor, rumah harus clean, dapur clean, kamar clean, ruang makan clean, sampai halaman tanaman saya subur sekali. Saya siram pagi-pagi saudara. Semua, kami punya peliharaan anjing 2 ekor, itu sehat semua, bersih tempatnya, dan makanannya juga sudah tersedia sebelum saya berangkat. Saudara, kita harus lebih, jadi bukan, oh saya harus fokus cuma baca firman, enggak. Kita baca firman tapi kita melakukan kegiatan. Paulus bilang bekerjalah dengan tanganmu sendiri. Jadi jangan berdalih. Saya sudah sungguh-sungguh baca firman tapi kita enggak bekerja. Saudara enggak boleh seperti ini. Alkitab berkata bahwa kita harus sungguh-sungguh melakukannya supaya tidak mempermalukan nama Tuhan. Kalau kita baca dari ayat tadi, sehingga kamu hidup sebagai orang-orang yang sopan di mata orang luar dan tidak bergantung pada mereka. Ayat 11, dan anggaplah sebagai suatu kehormatan untuk hidup tenang, untuk mengurus persoalan-persoalan sendiri dan bekerja dengan tangan seperti yang telah kami pesankan kepadamu. Jadi kesungguhan kita bukan cuma, oh saya sudah datang ke gereja tiap minggu. Enggak seperti itu saudara. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Saya mau sampaikan, waktu saya terbatas, bahwa kehidupan akan bahagia ketika bukan saja kita mau mendengar, tetapi mau mematuhi dan menerapkan firman Tuhan dengan seluruh sisi kehidupan kita. Bukan cuma satu sisi, oh saya sungguh-sungguh dalam kerohanian, kemudian sisi jasmani kehidupan kerohanian, kehidupan rumah tangga kita, pekerjaan kita telantarkan. No, tidak seperti itu. Orang Kristen, anak Tuhan harus sungguh-sungguh dari seluruh sisi kehidupan, melakukannya dengan maksimal, dengan sungguh-sungguh. Tuhan menghendaki kita menjadi pelaku firman, karena jika tidak, maka sama saja kita menipu diri kita sendiri. Yakobus berkata seperti itu ya. Kemudian firman Tuhan kita aplikasikan yang sanggup memberi perbedaan nyata dan membuat kita tahu bagaimana apa yang benar dan apa yang tidak benar. Karena saya pernah sampaikan bahwa firman Tuhan itu bagaikan pedang bermata dua. Jadi bukan cuma bersihin kita saja, bersihin orang lain juga, bersihin kita semua. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, hiduplah dengan sungguh-sungguh, jangan hidup ala kadarnya. Atasi keinginan daging yang bertentangan dengan firman-Nya, karena kemerdekaan sebenarnya yang dianugerahkan kepada kita ketika kita tinggal diam di dalam firman-Nya. Kita menjadi orang yang menang, menjadi orang yang bebas. Minggu kemarin sudah dikatakan orang yang bebas itu, orang yang merdeka, hidup dalam kebenaran itu dimerdekakan. Dia bebas melakukan sesuatu yang tidak harus sembunyi-sembunyi gitu ya. Orang yang hidup dalam kebenaran, hiduplah dengan sungguh-sungguh. Maksimalkan hidup kita, hidup yang berdampak bagi banyak orang, menjadi berkat bagi banyak orang, memuliakan nama Tuhan. Amin firman Tuhan, sama-sama kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau segalanya dalam kehidupan kami. Kalau saat ini kami sudah mendengarkan firman-Mu, biarlah hamba-Mu terbatas. Hamba-Mu berhenti sampai sini, tapi Allah Roh Kudus akan terus berkarya dalam kehidupan semua anak-anak-Mu Tuhan. Berkaryalah Bapa, jamah semua anak-anak-Mu Tuhan. Sehingga mereka boleh bangkit kembali. Tidak hidup ala kadarnya, tetapi mau sungguh-sungguh di dalam Engkau Tuhan. Hidup secara maksimal yang memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, Kau segalanya bagi kami. Memberkati semua jemaat Tuhan yang hari-hari ini mengalami pergumulan dalam rumah tangga, dalam pekerjaan, dalam usaha, bisnis mereka, bahkan dalam studi mereka, dalam
kecemasan untuk masa depan, kebimbangan, kekhawatiran, Tuhan kami minta di dalam nama Tuhan Yesus Kristus ada pertolongan damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan terus memelihara hati dan pikiran anak-anak-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, Kau segalanya bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, Bapak Ibu diberkati Tuhan. Yang diberkati Tuhan, yuk kita lambaikan tangan, kita beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Haleluya, tetap semangat, tetap rajin ya, tetap lakukan yang terbaik. Anggaplah apapun yang kita lakukan, kita perbuat untuk kemuliaan nama Tuhan. Yang percaya katakan amin. Nah, sebelum kita mengakhiri ibadah ada beberapa pengumuman. Yang pertama Bapak Ibu bahwa hari Minggu ini yaitu tanggal 1 Mei tahun 2022 ibadah hanya dilakukan 2 kali, yaitu jam 9 dan juga jam 11 pagi. Sekali lagi, tanggal 1 Mei ibadah 2 kali, jam 9 dan jam 11 pagi. Yang jam 5 sore ditiadakan. Mengapa? Karena bertepatan langsung dengan Hari Raya Idul Fitri. Sekali lagi, tanggal 1 Mei, ya saya ingatkan berulang-ulang supaya Bapak Ibu tidak salah, yaitu jam 9 dan jam 11 pagi. Dan setiap ibadah juga disertai dengan perjamuan kudus dan juga ibadah Super Kids. Lalu yang kedua bahwa ibadah doa malam yaitu Jumat depan yaitu tanggal 6 Mei tahun 2022 ditiadakan. Karena masih berhubungan dengan Hari Raya Idul Fitri. Sekali lagi, Jumat depan Blessing Night tanggal 6 ditiadakan. Dan juga Bapak Ibu untuk sekretariat gereja yaitu kantor bahwa tanggal 2 sampai dengan tanggal 6 akan libur ya dan akan aktif kembali tanggal 7. Tetapi Bapak Ibu bagi Bapak Ibu yang memiliki keperluan mendesak, Bapak Ibu bisa menghubungi kantor gereja di nomor yang ada di layar ya. Bapak Ibu bisa WA ataupun Bapak Ibu bisa message di sana. Ya karena itu hotline jadi ada setiap kali Bapak Ibu kontak atau Bapak Ibu bisa menghubungi saya. Saya rasa gak ada lain, mari kita akhiri ibadah kita. Tuhan kami mengucap syukur Tuhan kami sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami percaya Tuhan di semester ke depan ini Tuhan kami mau meningkatkan kembali Tuhan. Kami mau jauh Tuhan lebih bersemangat, lebih antusias dan kami percaya Tuhan hanya nama-Mu yang kami tinggikan. Tuhan hari ini hamba-Mu juga berdoa untuk seluruh jemaat GBI Keluarga Allah Blessing yang mungkin sedang berlibur, yang mungkin sedang berada di luar kota, luar pulau ataupun luar negeri. Tuhan hamba-Mu berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah Engkau berkati setiap mereka, berikan kesehatan, jauhkan dari yang namanya bahaya Tuhan, jauhkan daripada orang-orang yang jahat Tuhan. Dan biarlah mereka dapat menikmati kasih karunia, anugerah dan berkat-Mu atas kehidupan mereka. Bagi mereka Tuhan yang berlibur, biarlah Engkau berkati mereka Tuhan. Jemaat dikasih dalam Tuhan, tiba saatnya Bapak Ibu menerima berkat daripada Tuhan. Angkatlah kedua tanganmu, dan terimalah berkat dari Bapa yang berlimpah-limpah, kasih sukacita daripada Allah anak yang tak berkesudahan. Persekutuan Roh Kudus yang manis menyertai engkau, memberkati engkau sehingga apa saja yang kau kerjakan menjadi berhasil dan beruntung. Kamu terimalah berkat kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya bersama dengan saya katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati.